pemirsa, race penentuan Liga 1 Marberan Indonesia. Di race ini kita akan mengetahui tim yang akan mengangkat trofi Liga paling bergengsi di Liga Balap Kelereng. Sudah 17 race lamanya pemirsa, 3 bulan lebih berlalu, dan akhirnya satu tim akan dinobatkan sebagai tim pertama yang menjuarai Liga 1 MRI di musim 2021-2022. Banyak drama, saling salib, dan insiden yang sering terjadi yang telah kita saksikan pemirsa. Dan akhirnya sebentar lagi kita akan menyaksikan puncak drama Liga 1, puncak keseruan dan ketegangan race Liga Kasta tertinggi dalam Liga Balap Kelereng. Tentu tanpa dukungan Anda pemirsa, Liga Balap Kelereng tidak akan bergulir sejauh ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Federasi Balap Kelereng Dunia, yakni International Marberan Federation, yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menyelenggarakan Liga Balap Kelereng. Dan saya juga, Edgar Sujatmoko, merasa sangat terhormat menjadi komentator di Liga Balap Kelereng ini, di liga yang sangat luar biasa, yang penuh dengan kejutan. Dan sudah terlihat klasemen sementara dengan dua tim yang memiliki rivalitas tinggi sedang difavoritkan menjuarai Liga 1 ini, di mana Persija Jakarta unggul 1 poin dari Maung Bandung yang berada di posisi 2, dan Bali United ketiga pemirsa yang sangat-sangat luar biasa di putaran kedua ini mampu menembus 3 besar dan berpeluang juara Liga 1 jika bisa finish pertama di race ini. Dan juga PSS Sleman, nasib juara ada di tangannya, di mana Super Elja ini harus finish pertama juga agar bisa mengangkat trofi juara. Namun tidak dengan 6 tim di bawahnya: Persebaya Surabaya, Arema Malang, Persipura Jayapura, Madura United, PSM Makassar, dan Bayangkara. Nasib juaranya bergantung pada hasil dari tim lain meskipun mereka finish pertama nanti. Sementara 3 tim yang akan bersaing di zona degradasi adalah Persikabo Bogor berjarak 8 poin dari PSIS Semarang, dan ada Persita Tangerang juga yang sepertinya sulit untuk bertahan di Liga 1. Dan kita lihat starting grid di race ini pemirsa, Arema Malang sangat diuntungkan di race terakhir ini karena akan start terdepan di kandangnya, dan pemain yang diturunkan oleh Singoedan adalah sang kapten. Sementara Persija Jakarta yang menang di race sebelumnya akan menurunkan pemain terakhirnya, yakni O Dutra yang berposisi sebagai markman. Dan begitu juga dengan rival Persija Jakarta, yakni Maung Bandung, yang juga menyisakan markman di kubunya. Sementara pemain bertipe menyerang yang turun di race ini sebanyak 7 tim pemirsa, 3 cornerman dan 4 sprinter akan turun. Patut kita nantikan strategi apakah yang akan diterapkan oleh seluruh tim balap kelereng. Dan inilah sirkuit Kanjuruhan, kandang dari Singoedan, yakni Arema Malang. Sirkuit ini pemirsa memiliki 17 tikungan, paling banyak di antara sirkuit Liga 1 lainnya. Tentu saja ini membuat balapan akan semakin seru dan menegangkan. Dan kita lihat pemirsa, bangku penonton terlihat sangat sesak, dipenuhi oleh para pendukung tim yang akan berlaga di final race Liga 1 ini. Mereka pasti ingin melihat tim kembaran mereka mengangkat trofi juara di ajang Liga paling elit ini. Dan tidak lupa juga spanduk bertuliskan dukungan selalu mereka bentangkan, dan nyanyian terus menerus mereka teriakan dengan bangga. Nah, di garis start pemirsa, seluruh tim akan memulai balapan ini. Mereka sudah bersiap di posisi mereka, bersiap untuk memenangi race ini dan menjuarai Liga 1. Dan sudah menyala lampu start pemirsa, dan Liga 1 race terakhir musim 2021 melaju. Dan Persebaya Surabaya mengambil posisi pertama dari rivalnya, yakni Arema Malang. Oh, tapi Arema Malang menyerang, terbuka marker Persebaya Surabaya tidak mampu mempertahankan keunggulannya dari musuh bebuyutannya. Nah, posisi Persebaya Surabaya kembali hilang pemirsa, dan Arema Malang juga sepertinya tapi bisa menjauh Singoedan karena melewati trek 2 jalur dengan baik. Namun di sini ujian menanti, dan luar biasa Arema Malang melewati trek zigzag dengan baik juga. Tentu ini tanda yang baik pemirsa bagi Arema Malang yang berlaga di kandangnya sendiri. Tapi di jalur ini juga harus bertahan. Arema Malang menerobos warna Samarinda di sana dan langsung memimpin.
Sangat tidak terduga Bone Samarinda berhasil menerobos di trek jejak kedua. Namun pas shoot etam harus berhati-hati karena di sana tim tua rumah kembali lagi memimpin balapan setelah menembus pertahanan Bone Samarinda. Sangat luar biasa Arema Malang pemirsa, 2 kali selalu berhasil merebut pimpinan balapan dari musuhnya sehingga kembali membuat pendukungnya bersorak bahagia. Tapi tentu saja pemirsa, ada banyak rintangan di sektor ini dan sektor 2 jalur dilalui dengan buruk dan sepertinya akan disalib dan benar disalib Arema Malang, dan yang memimpin balapan adalah Persikabo Bogor pemirsa. Tapi Arema Malang di sana sangat menakutkan di awal race ini sehingga bisa saja posisi Persikabo Bogor akan disalib di trek zigzag ini. Ternyata Arema Malang lah terkendala Persikabo Bogor dan sepertinya terlempar dari posisi pertama. Dan benar saja pemirsa, dan yang mengambil pimpinan balapan lagi-lagi tim tuan rumah yakni Arema Malang. Tapi kali ini ada gangguan dari Madura United tapi bisa menjauh Arema Malang dan semakin menjauh Singoedan. Sangat luar biasa pemirsa. Oh, tapi kecepatannya mulai berkurang dan ada serangan tadi. Beruntung bisa dimarik serangan dari Madura United. Dan kali ini lewat jalur dalam Arema Malang membuat posisinya semakin aman. Tapi di sini perlu waspada Singoedan. Tapi tidak bisa pemirsa karena Persipura Jayapura menghancurkan kewaspadaan Arema Malang dan semakin terpuruk Arema Malang di posisi 5 Singoedan pemirsa. Oh, posisi pertama diambil oleh Madura United dan melakukan marking Madura United. Tapi apakah masih bertahan Laskar Sapi Kerap itu pemirsa? Oh, tidak mampu bertahan ternyata, tapi menyerang balik Madura United kembali di posisi pertama lagi. Tapi ada 6 tim mengincar posisinya dan 1 tim berhasil menyalip Madura United pemirsa. Oh, terkena marking telak Madura United membuatnya disalib oleh PSIS Sleman. Oh, tapi kedua Madura United dan pertama Madura United kembali memimpin lagi pemirsa tim Sapi Kerap ini. Tapi trek 2 jalur ini sangat bahaya dan lewat sisi dalam Persipura Jayapura. Tapi luar biasa Madura United masih bertahan di posisi pertama. Ternyata bisa bertahan Madura United setelah menyalip Persiraja Banda Aceh yang sempat merebut keunggulannya. Tapi masih ada rintangan di depan karena di trek zigzag kedua ini cukup sering posisi pertama berganti. Tapi masih aman posisi Madura United. Oh, sepertinya sudah disalip pemirsa. Kita lihat di conveyor. Nah, sudah disalip Madura United. Tapi kembali lagi Madura United kembali lagi memimpin balapan dengan kemampuan sprintnya yang luar biasa. Kini tampaknya Madura United yang mendominasi balapan ini pemirsa. Sebelumnya Arema Malang sangat kokoh di posisi pertama saat balapan baru berlangsung. Tapi di 3 lap terakhir ini Madura United menjelma tim kuat yang sepertinya berpeluang menang di race ini. Tapi finish pertama tidak mampu membuat Madura United juara karena bergantung pada hasil tim lain. Tentu ini cukup sulit bagi Madura United karena selain menjaga keunggulannya, Madura United juga berharap agar 3 tim di peringkat 3 besar finish di baris belakang. Tapi kita lihat di jalur ini harus berhati-hati di trek maut ini. Oh, disalib dan menerobos Persiraja Banda Aceh pemirsa dan langsung berada di posisi pertama saat ini. Oh, bersisian dengan Madura United. Tapi kali ini Persiraja Banda Aceh memenangi duel itu dan kembali memimpin balapan lagi. Kali ini sepertinya Madura United sedikit kesulitan dalam mengejar dan menyalip Persiraja Banda Aceh. Bahkan Laskar Sapi Kerap itu sudah terlempar dari 3 besar. Dan yang mengejar Laskar Rencong kini adalah Laskar Mahesa Jenar yang tengah berjuang keluar dari zona merah klasemen pemirsa. Oh, membantu pemirsa tikungan tapi didorong oleh Maung Bandung dan bahaya di sini pemirsa. Kembali di posisi pertama Maung Bandung menikung Persiraja Banda Aceh tadi. Tapi di sini ada Madura United kembali lagi unggul pemirsa, kembali di posisi pertama. Tapi masih rawan di sini, masih bertahan Madura United tidak mampu bertahan ternyata setelah disalib oleh Maung Bandung. Dan kita lihat Maung Bandung pemirsa apakah mampu melawan dominasi Madura United di race ini. Dan tidak bisa pemirsa. Madura United kembali mendominasi, melakukan kendaring dan sprintnya luar biasa tadi. Dan kini gangguan datang di sana. Oh, terbuka lebar pertahanan yang buruk dari Madura United membuat posisi pertamanya kembali direbut pemirsa. Luar biasa cara Madura United menyalip, sangat elegan sekali tadi. Tapi di trek ini sangat buruk corneringnya dan membuat Persiraja Banda Aceh memepet. Tapi terkena marking Persebaya Surabaya menerobos dan meninggalkan tim-tim di belakangnya. Dan akhirnya Baju Hijau kembali lagi ke posisi pertama pemirsa seperti saat di lap pertama. Tapi Madura United menjadi sosok yang paling bahaya di race ini, sering merebut posisi pertama dari tim lain. Dan sudah setengah putaran berlalu dan saat ini yang memimpin balapan Maung Bandung cepat di sana dan cepat sekali mengambil posisi pertama dari tangan Persebaya Surabaya.
kecepatan yang sangat luar biasa tadi pemirsa. Oh, tapi kini ada bahaya dan disalib Maung Bandung, tapi beruntung masih di posisi 2 dan sepertinya akan menyerang di sana. Tanpa Markina di posisi pertama Maung Bandung, tidak ada Markina dari Persipura Jayapura, membuat Maung Bandung mudah merebut posisi pertama. Tapi di sini posisinya bisa mudah direbut keunggulannya oleh Persipura Jayapura. Lagi-lagi Maung Bandung tidak mampu mempertahankan keunggulannya dalam waktu yang lama. Tapi di zigzag kedua, kesempatan untuk merebut posisi pertama terbuka lebar. Oh, disalib Maung Bandung, tapi kedua lagi Maung Bandung, dan hampir pertama tadi Maung Bandung pemirsa. Dan sudah keluar dari conveyor, Maung Bandung tertekan pemirsa, disalib tadi Maung Bandung, dan di posisi 4 kini Maung Bandung. Sementara Persipura Jayapura sedang berusaha menjauh dari kejaran musuh-musuhnya agar bisa aman di sektor paling bahaya nanti, di trek 2 jalur dan di 2 trek zigzag nanti. Dan sejauh ini cukup baik Persipura Jayapura, cukup baik dalam menjauhkan jarak dari musuhnya dan melewati jalur dalam juga tim Mutiara Hitam. Tapi sayang sekali terkendala di sini, tapi luar biasa bisa cepat melewati jalur zigzag. Namun tapak kecepatan Persipura Jayapura sangat lambat di sini pemirsa. Benturan saat keluar dari zigzag pertama membuat kecepatannya melambat dan posisinya bahaya dan membuat Persipura Jayapura kehilangan posisi pertamanya di lap 10 ini pemirsa. Dan Persiraja Meraca memimpin pemirsa. Oh, tapi cepat sekali Persipura Jayapura. Oh, berhasil lagi Persipura Jayapura kembali posisi pertama lagi Persipura Jayapura kehilangan posisi pertamanya. Ketidakmampuan Persipura Jayapura dalam menahan laju musuh-musuhnya itu membuat posisinya direbut oleh banyak tim. Dan saat ini Persipura Jayapura terjun bebas ke posisi 10 dan akan melewati sektor bahaya kini pemirsa. PSS Sleman lewat sisi dalam, tapi masih belum aman posisinya. Perlu waspada di sini PSS. Oh, Bali United menyerang. Oh, Persiraja Banda Aceh kembali menjadi sosok antagonis di trek zigzag pertama tadi, tapi masih ada zigzag kedua yang bisa saja membuat posisinya direbut, tapi masih aman posisinya ternyata. Oh, kita lihat hampir saja direbut tadi oleh serangan Bali United pemirsa. Dan ternyata Madura United kembali lagi di baris depan, kembali mencoba mengambil posisi pertama yang sering ditempati di race terakhir ini. Dan ada Arema Malang juga di sana yang mulai terlihat kembali bersaing memperebutkan posisi pertama. Tanpa mulai menguatkan seluruh tim pemirsa. Oh, Bali United pemirsa menerobos posisi 2. Ada Persija Jakarta, Persipura Jayapura juga kembali bersaing menyerang pimpinan balapan saat ini. Oh, buruk sekali Persiraja Banda Aceh membuat posisinya rawan disalib pemirsa di trek yang sangat bahaya ini. Masih bertahan, ternyata tidak bisa bertahan pemirsa karena PSS Sleman menyerobot ke posisi pertama, tapi bahaya masih menghantui PSS Sleman dan Bali United menerobos ke posisi 2, mulai menyerang dan menerobos tampaknya. Oh, di posisi pertama lagi PSS Sleman berhasil bertahan super alang Jawa. Nah, ternyata sisa lap hanya menyisakan 3 putaran lagi. Oh, Bali United pemirsa menghindari marking PSS Sleman dan berhasil memimpin balapan untuk kali pertama di race ini. Namun apakah gangguan dari PSS Sleman bisa dihindari oleh Bali United karena PSS Sleman sedang menekan di sana. Ada banyak tim juga di belakang juga ikut menyerang. Oh, PSS Sleman pemirsa kembali ke posisi pertama lagi dan disalib lagi Bali United. Dan terlihat di sana ada banyak tim bersaing pemirsa. Oh, Persija Jakarta pertama saat ini. Oh, Persik Kediri di posisi pertama menerobos di trek zigzag tadi. Sangat tidak terduga Persik Kediri berhasil merebut lampu sorotan di lap ini dengan memimpin balapan untuk kali pertama di race ini. Namun kita lihat saja apakah Persik Kediri mampu bertahan pemirsa. Dan sudah keluar Persik Kediri. Oh, buruk corneringnya, tapi baik markingnya pemirsa. Tidak mampu memarking serangan Arema Malang yang melesat cepat tadi. Oh, sayang sekali serangan Persik Kediri dimentahkan oleh Arema Malang yang juga bertahan dalam memarking pemirsa. Oh, Persik Kediri luar biasa cara menyalipnya, tapi buruk cara corneringnya membuat posisinya turun drastis dan Arema Malang dapat tertekan. Ada banyak tim mengancam di sana, tapi beruntung lewat jalur dalam pemirsa. Tapi di sini perlu waspada dan baik marking Arema Malang tadi membuat ia bertahan di posisi pertama. Tapi masih ada satu trek zigzag lagi yang harus dilewati oleh Arema Malang. Dan kita lihat pemirsa, di jalur ini terkendala Arema Malang di sana. Oh, mulus saja melewati trek zigzag dan berusaha menjauh dari musuhnya. Oh, Persipura Jayapura pemirsa keluar lintasan di lap 14 ini, di lap yang sangat krusial dalam perebutan gelar juara. Sangat-sangat disayangkan Persipura Jayapura tidak mampu mengawinkan gelar juara Piala Presiden dengan gelar juara Liga 1 pemirsa. Dan kita lihat di sana pemirsa, Maung Bandung berhasil
menyalip Arema Malang dan membuat Maung Bandung berpotensi juara Liga 1 karena di tabel klasemen Maung Bandung berada di puncak klasemen dan jarak Maung Bandung cukup jauh dari kejaran musuh-musuhnya, tapi tetap harus waspada karena di trek kedua ini Maung Bandung bisa saja disalip pemirsa. Dan kita lihat Maung Bandung masih bertahan di posisi pertama, belum ada yang menerobos dan menyalipnya. Harus terus bertahan Maung Bandung, jangan lengah di lap akhir. Oh, di sana Persija Jakarta terlihat menerobos pemirsa. Dan lap terakhir pemirsa, oh Madura United keluar lintasan, padahal sangat mendominasi di race ini, sedang bersaing di baris depan. Dan kita lihat persaingan di baris depan terjadi antara Maung Bandung dan Persija Jakarta di sana menyalip Maung Bandung pemirsa. Di posisi pertama lagi Persija Jakarta menyalip Maung Bandung. Duel yang sangat seru terjadi kini. Oh, kembali Maung Bandung di posisi pertama pemirsa, tapi kembali pula Persija Jakarta menyalip Maung Bandung lagi. Tidak henti-hentinya duel terjadi dan Persija memimpin, tapi PSIS Semarang di posisi pertama, tapi Persija Jakarta berpeluang juara jika Maung Bandung tidak segera menyalip. Oh, Arema malah mengganggu di sana menyalip Maung Bandung dan mengejar Persija Jakarta. PSIS menang dan finish juara Liga 1 diraih oleh Persija Jakarta pemirsa. Finish di urutan kedua cukup untuk mengantarkan Sang Macan Kemayoran untuk menjadi tim pertama yang menjuarai Liga 1 Marberan Indonesia. Aksinya di lap terakhir tadi dan duelnya dengan Maung Bandung berakhir dengan sangat indah pemirsa, dengan sangat luar biasa. Berhasil berkali-kali menyalip Maung Bandung dan berhasil bertahan dari kejaran Arema Malang menjelang garis finish, membuat proses juara Persija Jakarta sangat-sangat tegang pemirsa, sangat menguras emosi. Dan inilah hasil lengkap di race terakhir ini. Sang pemenang di sirkuit Kanjuruhan ternyata sangat tidak terduga, yakni PSIS Semarang yang jarang bersaing di baris depan pemirsa, tapi berhasil meraih 25 poin dari race ini dan membuat Laskar Mahesa Jenar itu bertahan di Liga 1 di musim ini. Dan yang finish kedua adalah Persija Jakarta yang membuat Sang Macan Kemayoran meraih gelar juara pemirsa. Luar biasa Persija Jakarta. Dan di posisi 3 ditempati oleh tim tuan rumah yang sayang sekali tidak sempat menerobos di detik-detik akhir masuk garis finish. Dan Maung Bandung yang sebenarnya peluang juaranya sangat besar di lap terakhir malah finish di posisi 4. Jika saja duelnya melawan Persija Jakarta berhasil dimenangkannya, maka bisa saja Maung Bandung lah yang akan juara. Dan dua tim mengalami gagal finish pemirsa, dan kedua tim ini sebenarnya sangat mendominasi balapan, tapi sayang sekali mengalami nasib sial. Dan kita lihat tayangan ulang race ini dan diawali oleh aksi sang tuan rumah yang menyalip satu persatu musuhnya dengan kemampuan sprint sang kapten yakni Alfarizi. Terlihat di sana pemirsa, kapten Arema Malang yang turun berhasil menyalip rival abadinya itu dan juga melakukan marking. Dan aksi kedua memperlihatkan bagaimana Madura United berhasil mengejar Persiraja Banda Aceh yang cukup jauh di depannya, dan pemain Madura United itu berhasil menyalip Persiraja Banda Aceh dengan cornering yang sangat luar biasa sehingga kembali ke posisi pertama lagi. Di lap 10 terlihat kecepatan luar biasa dari Persipura Jayapura saat menyalip Persiraja Banda Aceh, tapi Persipura Jayapura bukan satu-satunya yang melesat cepat. Selepas keluar dari konveyor, terlihat ada banyak tim menyerang dan membuat Persipura Jayapura kehilangan posisi pertamanya setelah disalip oleh 3 tim sekaligus. Dan inilah momen di lap 12, momen yang terjadi di trek 2 jalur, momen yang juga menjadi awal keperkasaan Persija Jakarta di race ini karena berhasil menyalip PSS Sleman yang melewati sisi dalam. Tapi di trek sejak ini pemirsa, Persija Jakarta tidak mampu mempertahankan keunggulannya karena ia disalip oleh Persik Kediri. Dan inilah momen Persipura Jayapura keluar lintasan, momen yang membuat kesempatan juaranya hilang seketika. Padahal balapan hanya menyisakan 1 lap lagi pemirsa, sehingga tim Mutiara Hitam ini bisa bersaing memperebutkan trofi Liga 1. Sementara ini pemirsa adalah aksi Maung Bandung di lap 14 ini yang menyalip 2 tim di depannya, yakni Bali United dan Arema Malang. Kedua tim itu tidak mampu memarking serangan Maung Bandung sehingga mudah saja Maung Bandung merebut posisi pertama. Dan inilah insiden kedua pemirsa, insiden keluar lintasan yang dialami oleh Madura United. Terlihat Madura United di sana terkendala masuk konveyor sebelum akhirnya dihempas oleh konveyor dan menghancurkan mimpi Madura United untuk juara Liga 1. Dan inilah duel paling seru pemirsa, duel antara Persija Jakarta dan Maung Bandung. Keduanya saling salib di setiap tikungan, tapi Persija Jakarta lebih unggul dari segi cornering pemirsa, sehingga Maung Bandung kalah mempertahankan posisinya. Namun Maung Bandung menang adu sprint, tapi lagi-lagi kalah cornering, sehingga posisinya direbut lagi oleh Persija Jakarta.
Dan inilah momen di mana PSIS Semarang menerobos ke posisi pertama dan tiba-tiba memimpin balapan. Padahal duel sengit sedang terjadi, tapi PSIS Semarang lah yang berhasil merebut pimpinan balapan dari keduanya. Tapi inilah momen paling menegangkan yang membuat Persija Jakarta juara, dan momen bagi PSIS Semarang yang berhasil bertahan di Liga 1. Di trek ini sangat rawan disalip, tapi posisi Persija Jakarta berhasil bertahan meskipun sempat hampir terkejar oleh Arema Malang yang telah menerobos di trek zigzag ini dan gagal menyalip Persija Jakarta. Dan kita lihat pemirsa, klasemen akhir di Liga 1 musim pertama, Persija Jakarta berhasil menduduki puncak dan tahta klasemen Liga 1 dengan mengumpulkan 177 poin, berjarak 8 poin dari rivalnya yang berhasil menjadi runner-up. Dan tuah sirkuit Kanjuruhan ternyata membawa Arema Malang finish di peringkat 3 di musim ini. Tentu pencapaian ini tidaklah buruk, dan di posisi 4 ditempati oleh Bali United yang padahal di awal musim Bali United sangat terseok-seok mendapatkan poin, dan 3 tim yang turun kasta adalah Persikabo Bogor, Persita Tangerang, dan Persik Kediri. Sementara PSIS Semarang berhasil naik 2 peringkat setelah finish pertama di race terakhirnya. Sungguh cara yang manis dalam mengakhiri musim pertama Liga 1 ini. Dan inilah sang juara kita, sang pemenang trofi Liga 1 Marberan Indonesia, yakni Persija Jakarta. Sang macan kemayoran berhasil menjadi tim pertama yang mengangkat trofi untuk kali pertama dalam sejarah Liga Balap Kelereng. Sungguh pencapaian yang sangat bergengsi pemirsa, karena akan selalu diingat dalam sejarah Liga Balap Kelereng. Sementara sang runner-up jatuh pada Maung Bandung dengan rekor 1 kali finish pertama, 3 kali finish kedua, dan 3 kali gagal finish. Selamat kepada Maung Bandung dan juga para pendukung mereka. Dan di podium ketiga ditempati oleh Arema Malang yang gagal berpesta di kandangnya sendiri pemirsa. Tapi podium ketiga tidaklah buruk bagi Singoedan dan Aremania juga tentu saja, karena prestasi ini pantas dibanggakan. Dan selamat sekali lagi kepada Persija Jakarta atas pencapaian yang luar biasa. Dan selamat juga kepada The Jakmania yang selalu setia mendukung Persija Jakarta meskipun terkadang mendapatkan hasil buruk. Tentu trofi ini adalah persembahan yang manis sekali dan pantas untuk dirayakan. Dan musim 2021-2022 telah berakhir pemirsa. Kita telah melewati 54 race di Liga Balap Kelereng ini. Ada banyak drama, saling salib, dan insiden yang tidak terduga yang sudah menemani kita sepanjang musim perdana Liga Balap Kelereng. Dan semoga saja Anda terhibur dengan adanya kompetisi balap kelereng ini dan juga tetap setia mendukung Marberan Indonesia. Tapi sebelum kita berpisah, berikan dukungan Anda kepada Marberan Indonesia dengan membagikan Liga Balap Kelereng ini kepada kerabat Anda agar balap kelereng di Indonesia semakin dikenal oleh seluruh masyarakat. Dan tiba saatnya kita menutup musim Liga Balap Kelereng ini pemirsa. Musim yang sangat dipenuhi keseruan dan ketegangan. Tapi keseruan dan ketegangan itu akan tetap berlanjut pemirsa, karena piala subscriber resmi dibuka pendaftarannya. Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda dengan klik tautan pendaftaran di kolom deskripsi untuk mengikuti piala subscriber ini. Lengkapi data diri Anda dan pilih satu tim yang akan Anda bela di piala subscriber nanti. Anda akan menjadi pemain yang akan membela tim kebanggaan Anda, dan pastikan ikuti syarat dan ketentuannya agar bisa terpilih di piala subscriber nanti. Dan saya akhiri musim perdana Liga Balap Kelereng ini. Saya Edgar Sujatmoko undur diri dan sampai jumpa.